tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Sebaiknya saya kira pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden. Siapa yang gablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Sejak hari pertama duduk di istana, Presiden Prabowo Subianto tidak main-main soal kinerja. Para pembantunya juga diminta gerak cepat. Ancaman dicopot, mundur, hingga ditinggalkan di pinggir jalan jadi sinyal keras untuk para menteri Kabinet Merah Putih. Siapakah menteri berkinerja buruk yang sedang diincar? Akankah reshuffle terjadi? Bersama saya Davi Pratama, inilah interupsi. Prabowo, menteri lambat tinggalkan. Reshuffle? Ya pemirsa, saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya langsung kenalkan, di sebelah kanan saya ada Bang Hendar Samarantoko, politisi Gerindra. Selamat malam, apa kabar Bang? Selamat malam Davi, alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Kemudian ada juga Bang Didi Rawadi, politisi Partai Demokrat. Apa kabar Bang Baik, Didi? selamat malam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Luar Harus biasa. selalu sehat. Selalu sehat. Oke, di sebelah kiri saya sehat juga kan nih, Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat malam. Malam, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bung Ray Rangkuti juga. Selamat malam. Malam Bung. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam hari ini 3 orang memakai peci, Bung Ferry nggak pakai peci nih. Saya mendukung kalau 3 orang ini masuk kabinet ya. 3 orang ini masuk kabinet, Bung Ferry jadi tetap di luar. Nonton aja lah. Nonton aja. Oke. Orang-orang kuat nih. Orang-orang kuat. Oke, bicara tentang orang kuat. Prabowo juga memberikan sinyal kuat terkait reshuffle. Saya ke Bang Hendar Sam. Bagaimana Anda memaknai ancaman atau peringatan keras yang diberikan oleh Presiden? Ya, bahwa melihat apa yang di beberapa kali statement yang disampaikan oleh Pak Prabowo, kita harus memaknainya ini tidak juga bisa letterlah dan juga tidak bisa kita melihat daripada style pemerintahan sebelumnya. Ya, jadi memang reshuffle itu ya dari rezim-rezim pemerintahan sebelumnya itu kan merupakan suatu keniscayaan. Memang akan selalu terjadi reshuffle. Nah, tapi saya melihatnya dari konteks ini bahwa beberapa statement-statement beliau itu yang beliau sampaikan itu ada merupakan sesuatu hal yang sifatnya pembinaan sebenarnya. Jadi bahwa prinsipnya setiap orang itu ya kan tentunya pada dasarnya adalah orang-orang yang baik ya, tapi dia karena faktor daripada keadaan, lingkungan, latar belakang dan lain sebagainya, sehingga oleh karena itu kemungkinan besar ya kan ada hal-hal yang dampaknya mungkin itu tidak sinkron dengan apa yang belum sinkron dengan apa yang ritme yang dijalankan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Artinya Anda juga melihat itu bahwa ada yang tidak sinkron yang mungkin barangkali pernah dilontarkan oleh Menteri. Itu kan merupakan suatu hal yang wajar. 7 bulan, 100 hari itu pun pasti ada. Dalam membentuk sebuah tim tentunya bagaimana seorang menteri ya itu bisa mengikuti gaya kepemimpinan Pak Prabowo. Kita ambil contoh ya, di Pak Prabowo ini orang yang tipe pekerja, Jadi nah ini kan nggak semua orang bisa beradaptasi dengan cepat dengan itu ya. Kalau teman-teman kita yang di kabinet, terutama yang dari satu partai Gerindra sudah tahu, bahwa beliau kerja 24 jam tidak ada hari libur. Ya, mungkin itu di awal ya, di 100 pemerintahan pertama ada yang sedikit kaget dengan itu, ya sedikit kaget dengan itu, dan tentunya
Tapi beliau kan tidak responsif bahwa apa yang beliau sampaikan itu ya style beliau. Balik lagi ini style beliau sampaikan itu ke publik bahwa kalau tidak ini ya tolong diperbaiki, komunikasi tolong diperbaiki. Jadi itu merupakan suatu bentuk teguran, suatu bentuk dalam ruang lingkup pembinaan. Bagaimana kalau kita analogikan bagaimana seorang guru kepada murid, kan seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang ingin beliau lakukan. Dan itu sebenarnya kan bisa dilihat dari progres yang dilakukan pada akhirnya. Kita ambil contoh yang paling dekat ya. Bagaimana komunikasi publik, Mama, ya kan? Walaupun sekarang ya, nanti saya diiniin lagi ya kan, bahwa komunikasi publik kita harus akui kemungkinan itu banyak sekali yang tidak terdeliver dengan baik. Kemudian beliau sampaikan, tolong diperbaiki karena ternyata menurut beliau kerja aja nggak cukup, bahwa politik itu adalah tentang masalah asumsi ya, persepsi. Karena persepsinya itu harus linear dengan kinerjanya. Baik. Bung Ray, Anda melihat ini seperti apa? Ini nyatanya berkali-kali Pak Prabowo menyatakan bahwa tinggalkan, kemudian juga ditegur berkali-kali. Omon-omon atau akan jadi nyata? Iya, ini yang kita nggak mengerti dari Pak Prabowo kan. Satu hari ini bisa ngomong A, besoknya bisa sebaliknya gitu. Sebetulnya mau dipegang yang mana gitu. Dengan sangat cepat bisa berubah beliau ini gitu ya. Saya kira beliau itu kalau lagi berpidato sesuai moodnya aja gitu. Kalau lagi mood pinginnya bicara reshuffle ya reshuffle gitu ya. Tapi kan reshuffle hal yang serius, maksud sesuai. Iya, kadang itu menurut saya yang mungkin tidak sepenuhnya dipikirkan oleh Pak Prabowo. Ingat misalnya waktu beliau mengatakan, oh ya koruptor itu kalau menyerahkan duitnya kita maafkan. Nah, jadi negatif kan di mata masyarakat. Ya saya mendukung pilkada tak langsung. Nah, waktu menyambut pidatonya saat itu Ketua Golkar Bahlil gitu ya. Lalu juga reaksi masyarakatnya negatif gitu. Jadi besoknya diperbaiki lagi oleh Pak Prabowo, bukan gitu maksudnya dan sebagainya gitu. Nah ini juga pernyataan ini kan agak aneh sebetulnya redaksinya gitu. Diawali dengan memuji semuanya bagus, tapi di ujungnya kalau ada yang lambat ya kita tinggalkan gitu. Loh, kontradiktif. Iya. Di pinggir jalan lagi. Di pinggir jalan. Loh, kok ini maksudnya gimana? Udah bagus semua kok malah diancam lagi gitu loh kira-kira. Kalau yang lambat-lambat akan kita tinggalkan gitu. Jadi itu yang menurut saya menunjukkan kepada kita Pak Prabowo ini kalau pidato tergantung moodnya. Jadi oleh karena itu ya susah kita megang-megangnya. Di satu segi beliau mengatakan misalnya kita nggak butuh asing, tapi rajin banget ke luar negeri gitu loh Pak. Udah berapa kali nih ke luar negeri beliau ini? Baru 6 bulan 7 bulan kan gitu. Sekarang lagi di Arab Saudi. Padahal Arab Saudi macam-macam. Padahal pernyataan baru pulang dari Rusia juga. Baru pulang dari Rusia ya. Padahal pernyataan beliau kita nggak butuh asing, kita mandiri. Maksudnya apa nih? Kaitannya apa nih? Itu yang saya sebutkan tadi bahwa kalau pernyataan Pak Prabowo ini seringkali kelihatan sesuai moodnya gitu. Nah, cuma memang ya kalau kita baca beliau dari awal sampai sekarang tuh ada beberapa yang tipikal beliau, yang khas tuh. Soal misalnya ketidaksukaan pada asing tuh agak khas dengan beliau gitu ya. Yang kedua, soal ada masalah di dalam negeri ujung-ujungnya karena ada intervensi asing, itu juga khas beliau. Terakhir misalnya beliau mengatakan polisi ini baik. Yang nggak senang itu ada intervensi asing. Nah, kayak gitu-gitu. Itu udah agak terlacak dari dahulu gitu. Nah, kalau kita mau baca Pak Jokowi, Pak Prabowo, jangan menurut saya jangan dibaca. Jangan dibaca dari letupan-letupannya. Kalau kita baca letupan-letupannya, ya bisa-bisa besoknya udah berubah lagi tuh gitu. Nah, dibaca konsistensinya gitu. Nah, kalau oleh karena itu konsistensinya itu adalah kemandirian. Satunya gitu ya. Ketidaksukaan pada apa yang disebut dengan intervensi asing. Yang ketiga adalah soal apa namanya itu ya katakanlah anti korupsi gitu. Nah, sekarang kalau itu yang sudah kelihatan tertanam betul di dalam pikirannya Pak Prabowo, nah mungkin menteri-menteri yang kayak begitu tuh punya potensi akan di-reshuffle gitu. Baik. Bang Didi, melihatnya seperti apa nih? Ya begini, kita kan ini hampir 8 bulan ya pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kita harus melihat, pemerintah harus melihat mana menteri-menteri yang perform. Saya yakin banyak menteri yang berusaha untuk bekerja dengan baik. Tetapi ini kan mengurus negara, tentu ada juga mungkin yang kurang perform. Nah, sikap Pak Prabowo sekarang mungkin
walaupun sudah berkali-kali ya ada semacam ancaman, dan saya pikir itu ancamannya bagus, harusnya mengingatkan para pembantu presiden ini untuk bekerja dengan baik, dengan amanah yang terbaik buat rakyat, tetapi mungkin masih memberikan kesempatan ya. Tetapi menurut hemat saya, manakala kesempatan sudah diberikan masih kurang perform, masih tidak optimal di bidangnya masing-masing, apalagi di tengah dunia yang penuh tantangan ya. Lalu Indonesia juga, ini situasi sekarang bukan hal yang mudah ya di bidang perekonomian dan lain-lain ya. Kalau kita lihat bukan hal yang mudah. Jadi saya kira sangat layak Pak Prabowo mengadakan penilaian-penilaian. Tetapi kalau memang diberikan kesempatan masih bisa sesuai arahan, lalu tujuan besar yang ingin dicapai bisa dipenuhi. Maksudnya tegurannya secara umum gitu, tidak spesifik menunjuk orang per orang begitu ya, menegur orang per orang. Saya kira spesifik nggak apa-apa sesuai bidangnya. Apalagi ini kan kabinet yang besar ya. Saya tidak ingin mengatakan gemuk, tapi besar belum tentu berarti buruk ya, ingin mengoptimalkan. Menurut saya ya dinilai sesuai dengan bidang-bidang pekerjaan yang mereka lakukan. Karena kan kita ingin program besar Pak Prabowo ya, program besar pemerintah ke depan ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya oleh para pembantunya. Oke, baik. Saya ke Bung Ferry. Bung Ferry, tadi disebutkan ada yang perform, ada yang tidak. Di pandangan Anda siapa saja sih yang nggak perform? Dari sudut pandang tata negara. Iya. Dari perspektifnya Bung Ferry. Kalau diperhatikan pasal 17 Undang-Undang Dasar, kan ini memang hak presiden ya, untuk menentukan siapa pembantunya ya. Di Undang-Undang Kementerian Negara juga begitu. Beliau bisa mengkoreksi, bisa memastikan sesuai dengan visi dan misinya. Hanya saja langkah soal kabinet ini sedari awal kan sudah diingatkan. Terlalu besar, ya, terlalu gemuk, terlalu membuat akan lambat bekerja. Dan itu yang dirasakan oleh Presiden Prabowo dengan mengatakan menteri lambat ditinggal di pinggir jalan. Menurut saya jumlah menteri cukup ya, 3 orang berkopiah dikali 5 ya, 15 cukup untuk membuat gerak lebih cepat. Nah ini kan ruang menteri-menteri lama yang terlalu banyak membuat kemudian kerja-kerja ini bermasalah. Saya berpikir menteri-menteri yang membuat lambat adalah menteri-menteri yang punya jejak rekam pemerintahan di masa lalu. Oke. Saya ambil contoh ya. Oke. Di Menteri BUMN sudah dikurangi kewenangannya. Presiden lebih percaya dan antara menentukan siapa kemudian direktur, komisaris di BUMN. Oke. Pertanyaan besarnya, ngapain lagi Presiden tunggu kalau kemudian kewenangan tidak ada ke Menteri BUMN? Oke. Kalau dia tidak nyaman dengan menteri-menteri Pak Jokowi dulu, ya sudah, tinggalkan di pinggir jalan. Oke. Dan buktikan omongan itu. Karena begini, Presiden itu, teori politik dan hukum tata negara adalah kekuasaan untuk meyakinkan orang banyak. The power to persuade. Ya. Gimana bisa yakin hari ini ngomong begini tegas sekali berapi-api, besok diperbaiki. Nah konsep cara komunikasi Hendar Sam ini yang tidak ada di Presiden Joko Widodo. Oke, kita tahan sampai di komunikasi Bang Hendar Sam. Nanti kita kasih kesempatan. Kasih contoh lagi, satu lagi. Singkat saja. PCO kalau nggak ada tugasnya jadi jubir, ngapain lembaga ini dipertahankan? Itu yang membuat lambat kerja. Baik, kita catat semua. PCO nih, nanti kita bahas lengkapnya. Pemirsa jangan kemana-mana, interupsi masih akan kembali sesaat lagi. Kembali di interupsi pemirsa. Nah saya tadi utang pertanyaan sama Bung Ferry nih, belum selesai tadi. Tadi Anda mention kepala PCO. Kinerjanya seperti apa sebenarnya? Saya bukan bicara kinerja, karena memang PCO belum ada kerjanya kan. Belum ada kerjanya, jadi belum bisa dinilai gini, gitu maksudnya. Apa maksud Presiden ketika jubir masih di tangan Sesnek? Ya. Sementara PCO juga ditugaskan sebagai jubir. Kemarin kan sempat sudah menyatakan mundur diri ya, karena diambil tugas. Sampai hari ini ketika PCO ini Presidential Communication Office ya, bukan Virgin Coconut Oil ya. Semenjak dia mundur sampai kembali
status juru bicara resmi presiden yang masih powerful masih di Sesnek. Jadi kenapa kemudian ada dua-dua? Kalau kita baca, satu orangnya Presiden Jokowi, satu benar-benar orangnya Presiden Prabowo. Begitu juga di beberapa kementerian yang kita lihat ya, bahwa di Danantara orang-orangnya Pak Prabowo, BUMN orang-orangnya Pak Jokowi. Ini dikurangi kewenangannya, dilemahkan, ini diberikan kekuatan. Menurut saya kita sudahlah tidak usah berpura-pura. Orangnya Jokowi sudah mundur semua atau dimundurkan oleh presiden agar lari kabinet betul-betul berjalan cepat. Jadi maksud Anda orang Jokowi menjadi beban kabinet? Betul, dari awal kan sudah diingatkan ngapain mengambil 50% isi kabinet Presiden Jokowi untuk ditempatkan di Presiden Jokowi Prabowo. Aroma dan teksturnya kan berbeda. Cara kemudian diolahnya juga harus berbeda. Harusnya Presiden Prabowo sedari awal sudah tegas bahwa orang-orang saya, ini pemerintahan saya dan bergerak dengan cara-cara saya. Jangan kemudian keras-keras tetapi tidak juga mampu menggeser orang-orangnya Jokowi dari tampuk kabinet. Itu menunjukkan kelemahan besar Presiden. Diingatkan oleh Bang Rey, jangan hari ini ngomong keras-keras, besok diperbaiki. Ini merusak citra dan marwah presiden. Presiden harus lebih hati-hati untuk kemudian mengungkapkan keinginan politiknya, termasuk menata kabinetnya. Oke, baik. Bang Hindarsam, tanggapan Anda? Pasti setuju lah itu. Gini, kita dari perspektif ini, beliau kan seorang katanya pakar hukum tata negara. Harusnya apa yang Bung Ferry sampaikan itu harus hormat dan taat kepada konstitusi. Harus hormat dan taat kepada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar bahwa itu merupakan hak prerogatif presiden untuk menentukan. Amanat rakyat 58% sudah memberikan mandat kepada beliau, kemudian dideliver melalui bentuk kabinet segala macam, dan itu harus kita hormati. Dari sisi perspektif hukum tata negara sebenarnya harusnya tidak etis lah kita menyampaikan Pak Presiden harus begini, nggak boleh orang-orang Jokowi ya segala macam. Karena balik lagi, itu hak beliau. Itu undang-undang dasar yang menjamin hal tersebut. Tapi saya sedang membela Presiden Prabowo. Iya, nggak apa-apa. Saya mengatakan Presiden Prabowo harus dihormati, jangan ada intervensi mantan presiden atau siapapun. Saya melihat dari perspektif Undang-Undang Dasar dan Konstitusi kita. Ya pasal 17. Pasal 17 ayat 2. Nanti dulu. Jadi ini pembantu Presiden Prabowo, bukan pembantu Presiden Jokowi loh. Yang kedua, karena gini, sorry. Davi. Orang konstitusional orang kadang-kadang ya kan menyanjung itu untuk menjatuhkan. Ya kan kita ngerti juga ya kan itu dalam politik kita. Jadi satu-satunya masalah saya dengan Presiden Prabowo hanya soal terlalu militeristik dan terlalu sering ke luar negeri. Sisanya dia masih punya waktu memperbaiki banyak. Tadi katanya kan juga membela Pak Prabowo tadi katanya. Itu kan katanya, Ya Anda melihatnya gimana nih? Kan tidak seperti itu. Kan jadi kita lihat buruk dia. Karena kan setiap statement itu tidak hidup di ruang hampa. Apa yang dikatakan Rereng Kuti atau kan Ferry Amsari itu tidak hidup di ruang hampa. Saya berharap Bang Hendarsam tapi ada latar belakang alasannya apa? Terus saja. Apa keberatan Bung Hendarsam atas usulan Bung Ferry terkait dengan meresapel semua menteri yang berhubungan dengan Pak Jokowi? Keberatan Bung Hendarsam tidak ada keberatan. Bang Rey harus tahu bahwa ya kan apa yang Anda sampaikan itu, pikiran Anda itu jangan Anda paksakan ke Pak Prabowo. Enggak paksakan. Bang, boleh saya kasih contoh? Tulus dan nanti saya jelaskan masalah spesial. Bang, bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri itu bertanggung jawab dan baik diangkat maupun diberhentikan oleh Presiden. Pertanyaan saya, Bang, ketika ada menteri-menteri yang bilang Jokowi adalah bos saya, gimana perasaan Abang sebagai enggak juga. Enggak orangnya Prabowo. Makanya pertanyaannya pertanyaannya apa keberatan Bung Hendarsam pada usulan saudara Bung Ferry? Itu usulan. Oke, dijawab Bung Hendarsam. Mengusulkan supaya Pak Prabowo terhadap usulannya Bung Ferry. meresapel menteri-menteri biar dijawab dulu. Dalam kerangka konstruktif saya sepakat.
Di dalam konstruktif ini kan, tapi kita harus pilih yang mana yang konstruktif dan yang tidak. Kan begitu dulu, ya kan? Yang konstruktif. Nah, kita balik lagi bahwa kita harus hormati, ya kan? Pilihan beliau terhadap tersebut, ya kan? Kalau Reren Kuti ini, setiap pemikiran beliau dia pengen paksakan ke Pak Prabowo. Dan dari dulu seperti itu. Kita punya dasar apa paksakan atau usulan? Usulan atau paksakan ini? Rakyat ini nggak mungkin memaksa presiden. Bukan rakyat, Reren Kuti ketika saya mengatakan harus Pak begini, Presiden Prabowo harus begini, Prabowo harus begitu. Mengusulkan, meskipun bahasanya Pak Presiden reshuffle. Dan tadi juga Bung Hendarsam juga sepakat yang bisa memaksakan itu adalah justru presiden. Oke, baik. Masukan itu kita terima. Jadi Pak Prabowo pasti udah dari sebelum seorang Bang Reren Kuti dan Ferry Amsari itu mengatakan itu, beliau pasti sudah tahu lah Mas. Pasti sudah tahu dan pasti sudah mendengar masukannya begitu. Itu kan udahlah selesai. Apa keberatan Bung Hendarsam atas usulan Bung Ferry agar Pak Prabowo mereshuffle saja? Tadi sudah dijawab katanya. Sepakat sebenarnya. Sebenarnya sepakat. Tadi sudah dijawab. Sepakat. Sekarang Hendarsam sepakat atas usulan Bung Ferry supaya menteri-menteri dari yang berhubungannya Pak Jokowi itu direshuffle. Hormati konstitusi Bang Rey. Sudah, jadi baik. Ada menteri yang tidak menghormati konstitusi. Masukan-masukan itu tetap ada di tangan beliau. Apakah masukan itu juga dimaknai yang sama oleh Partai Demokrat? Nah, Bang Didi, silakan. Saya berikan kesempatan, kita berikan kesempatan, Bung Didi. Saya kira memang kita harus patuhi konstitusi ya. Tentu kalau ada pemikiran-pemikiran publik ya, akademisi dan sebagainya, ada kritikan-kritikan, harus kita dengar juga menurut saya ya. Jadi menurut hemat saya tentu saya nggak melihat reshuffle atau tidak reshuffle, melihat orangnya Prabowo atau Jokowi bukan urusan saya. Bagi saya yang penting profesional. Kalau profesional itu tentu bisa mencapai target program prioritas nasional Presiden Prabowo, lalu penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, lalu menteri-menteri ini juga di era sekarang harus punya inovasi, punya solusi yang sesuai dengan persoalan. Tapi kalau yang ada. Tadi kewenangannya dipangkas seperti kata Bung Ferry dan Antara dan BUMN dan lain-lain, Anda melihat ini seperti apa? Sinyal dari Presiden apa sebenarnya? Kalau saya pikir kita lihat dulu Danantara ini ya, kita kan berharap semua kan ya. Danantara ini kalau nanti bagus saya kira akan baik. Tetapi kan ujian buat kita. Danantara sendiri baru berapa bulan ya. Kita berharap sehingga tentu kami semua berharap Danantara ini benar-benar profesional dan bisa sebagai pengganti kalau dulu ada Menek BUMN ya. Sekarang Danantara ini bisa mengoptimalkan anggaran-anggaran besar yang ada di sana. Bukan bentuk pengkebirian wewenang. Pak Didi, saya boleh bertanya nggak Pak? Pak Didi, saya nggak melihat demikian ya. Saya boleh bertanya ke beliau nggak? Boleh, silakan. Selain kewenangan menyetujui apa yang sudah dilakukan oleh Danantara untuk mengatur direksi dan komisaris, kerjaan Menteri BUMN apalagi yang ada fungsinya? Semua sudah diambil oleh Danantara. Enggak lah. Ya apa kewenangan Menteri BUMN? Ya kan regulator. Ya kalau regulator tak ada fungsi eksekutifnya, bukan eksekutif namanya. Enggak gitu kan. Jadi hukum tata negara kok, aduh, jangan gitulah. Kan Bang Hendarsam, di dalam tata negara itu. Saya clear dulu ya. Tadi masalah PCO saya tunggu Bang, belum selesai sana. Saya dalam hukum tata negara itu ada hukum administrasi negara namanya. Kalau dalam hukum administrasi terlalu banyak fungsi, ada fungsi tidak berguna, itu malah memperlambat kerja. Pak Presiden tidak ingin lambat. Ini Menteri BUMN selain ngurus PSSI, apalagi Bang, ini yang membuat lambat bekerja. Ini kadang-kadang teman-teman istana ini tidak mau dikasih tahu dan faktanya begitu. Konsep hukum tata negaranya pasal 17, menteri-menteri ada yang tidak menghormati presiden, eksplisit mengatakan ada dualisme, lalu ada yang tidak bekerja, cuma ngurus organisasi lain di luar, ya ganti saja. Bahkan menurut saya, Menteri Keuangan juga gagal, hutang kita bertambah banyak dan segala macam perlu diperbaiki. Banyak yang disebut oleh Bung Ferry, nanti kita jawab satu persatu, pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.
Anda masih bersama kami di Interupsi Pemirsa. Saya ke Bung Didi terlebih dahulu. Bung Didi, tadi Anda katakan bahwa menteri itu dilihat dari kinerjanya. Betul. Jika bisa memenuhi target ya maka tidak ada masalah. Nah, tapi kan kalau dilihat tadi indikator yang disebutkan oleh Bung Ferry, Bung Rey itu menunjukkan ada hal-hal yang tidak berhasil dicapai oleh para menteri. Saya kira kita harus melihat juga Presiden Prabowo ini saya kira masih memberikan kesempatan, ya. Tapi tentu harus ada limit waktu juga, hemat saya ya. Kesempatan ini masih diberikan ya, mungkin melihat masih bisa ada perbaikan-perbaikan. Kalau tentunya kabinetnya membaik ya, atau orang-orang pembantu presiden itu membaik ya lanjut. Tetapi kalau memang ternyata tidak sesuai harapan dan target, saya kira ya masukan dari publik ya, masukan-masukan dari akademisi dan sebagainya, tokoh masyarakat perlu didengarkan. Saya kira Presiden Prabowo seorang tokoh yang setahu saya mau mendengarkan publik ya. Buktinya beberapa waktu lalu beberapa tokoh yang dianggap sangat keras pada beliau mau diundang diskusi bersama-sama. Ini masalah, saya kira masalah waktu, tetapi presiden juga tetap harus ada limit waktu yang jelas. Ini kan demi kepentingan pemerintahan beliau sendiri kan, kepentingan masyarakat Indonesia. Saya kira demikian saya kira. Sampai kapan? Karena ini kan ya, pemerintahan sudah berjalan gitu. Tadi ini juga masuk 8 bulan ya, masuk 8 bulan. Apa harus nunggu setahun begitu? Belum terlalu lama. Pasti presiden punya penilaian-penilaian ya, punya parameter-parameter, punya ukuran-ukuran. Saya meyakini ada batasan waktu ya. Kalau ternyata enggak. Tapi tebakan Anda meyakini tahun ini akan ada reshuffle? Saya nggak berani nyebut kapan ininya, tergantung tentu perbaikan apa yang sudah dilakukan. Oke. Tapi kalau kinerjanya buruk, saya kira Pak Prabowo nggak berani juga gambling membiarkan. Menurut saya ya, saya meyakini demikian. Apalagi beliau kan mengundang belum lama tokoh-tokoh yang sangat keras. Nggak tahu apa udah terlaksana, saya nggak tahu ya, Bung. Tinggal Hendarsam, Bang Rey sama Bang Ferry Amsari nih. Menurut Anda Bang Rey ini harus diundang ke istana? Ya kalau mau kita undang lah nanti. Nanti tinggal mau datang apa enggak aja dia. Kalau diundang datang nggak? Ini bukan sekedar soal diundang atau tidak ya. Tapi kalau presiden mendengarkan masukan publik dan mau mengeksekusi, kami yakin presiden sudah terbebas atau setidak-tidaknya sudah punya tujuan konstitusional yang baik. Saya mau kasih tahu ya. Misalnya kita bertanya-tanya, kenapa di kelompok Menteri Ekonomi masih orangnya Presiden Jokowi? Di penegakan hukum masih orang-orangnya Presiden Jokowi. Panglima TNI, kepolisian, kejaksaan, masih orang-orangnya Presiden Jokowi. Kapan presiden kita merdeka menentukan kabinetnya sendiri? Ini yang kita tunggu nih. Barangkali kinerjanya bagus, berprestasi. Coba sebutkan satu dari 8 bulan ini. Target-target yang ditentukan presiden dalam visi misi, saya tidak melihat itu. Oke. Bang Hendarsam? Ya, jadi melihatnya gini. Saya melihat bahwa kita jangan melihat ngurus negara dan bangsa ini hitam dan putih. Bahwa bergantinya suatu sistem pemerintahan harus dari yang warnanya ini ke warna yang baru. Jadi nggak seperti itu. Karena itu aroma balas dendamnya akan sangat terasa. Aroma aroma keberlanjutannya tidak ada. Aroma persatuannya tidak ada. Itu yang tidak diinginkan. Begitu. Jadi based on kinerja. Apabila memang kan konsepnya sudah jelas. Konsep dari Pak Prabowo ini keberlanjutan. Beliau masih membutuhkan, ya kan? Membutuhkan transformasi dari pemerintahan lama ke yang baru. Jangan sampai ada turbulensi. Tapi kalau tadi sosok-sosok yang disebutkan, ya itu kan personal sifatnya dan analisa dan perasaan dari teman-teman. Data juga ada itu, Bang. Data dan nggak seperti itu. Jadi kita harus lihatnya juga bahwa jadi jangan seperti itu. Budaya-budaya seperti itu coba kita hilangkan. Ya kan? Bagaimana contoh ya kan di masa lalu ketika Presiden Bu Mega ya kan selesai menjabat Pak SBY ya kan menjabat, orang-orangnya Bu Mega tidak ditempatkan lagi seperti itu. Apakah itu juga harus menjadi suatu kultur yang ada di Indonesia? Ya enggak juga, tidak juga. Jadi bukan nggak enakan, balas budi dan lain sebagainya jadi diakomodir. Bicara keberlanjutan kan bukan orangnya yang diberlanjutkan. Intinya itu tidak ada ego sentral, ya, ego sektoral di sini.
ya kan? Intinya itu adalah keberlanjutan dan Pak Prabowo ingin merangkul semuanya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan, ya kan? Di suatu fase, di suatu titik bahwa akan ada terjadi reshuffle. Apakah itu? Kalau itu cocok. Apakah alasan tegas dong? Apakah tidak menutup kemungkinan kan gitu kan? Karena tapi apapun itu kita kembalikan kepada beliau. Tapi based on-nya adalah based on kinerja dan loyalitas. Reshuffle dimungkinkan. Oke, Bung Rey. Silakan. Bung Rey, silakan. Tapi juga based on morality. Ya kan, hari ini misalnya kita mendengar dua menteri yang dikait-kaitkan dengan persoalan moral. Satu di pengadilan nama salah satu menteri disebutkan lagi nih. Yang kedua konon ada menteri yang minta pelayanan yang istrinya mau keluar negeri lalu dimintai supaya ditemani oleh KJRI. Jadi ini bukan persoalan kinerja, moral juga penting. Sejauh apa gitu. Nah kalau misalnya kinerja itu soal Menteri Dalam Negeri yang membuat keputusan 4 pulau itu ke Sumatera Utara gimana ceritanya. Gitu loh kira-kira tuh. Jadi Bung Hendarsam ini berbelit-belit. Enggak. Tapi sebetulnya pesannya sama. Ini kalau kinerjanya nggak bagus, moralnya nggak bagus, ya di reshuffle gitu loh kira-kira itu. Cuman masalahnya, ini saya balik lagi ya. Pak Prabowo ini menurut saya masih singa podium. Gitu. Kalau di podiumnya itu tadi yang lambat saya tinggalkan, ya kan? Geraknya harus cepat. Setelah itu beliau pergi ke luar negeri, lupa lagi. Jadi setidaknya kalau kita ikuti dari tadi ya tayangan awal itu, kita udah 3 kali mendengar Pak Prabowo berbicara soal nada yang sama. Betul. 3 kali. Apa eksekusinya? Nggak ada. Barangkali Pak Prabowo mungkin karena itu Rerangkuti tidak mendengar apa yang saya katakan. Kali dulu. Jadi kalau beliau sudah 6 kali ngomong, mungkin akan ada eksekusi gitu. Tahun ini 2 kali bahkan peringatan itu. Makanya apa problemnya Pak Prabowo belum juga mau mengambil reshuffle itu padahal udah diomongkan 3 kali ya, nada yang sama. Masalahnya selain beliau itu karena beliau juga punya rasa takut ditinggalkan oleh partai-partai pendukungnya. Rasa takut atau tidak tega, nggak enakan, jadi mengakomodir. Saya tepat mengatakan rasa takut. Itu tergambarkan juga dari apa yang disebutkan tadi oleh Bung Hendarsam. Kapan sih ngomong jadi itu? beliau ini tidak seperti singa yang kita perasaan dia dimasukkan ini gak bahaya. Sebetulnya cepat tuh. PCO sudah menyatakan ke publik saya berhenti Pak Prabowo. Sudah mundur. Dan dinyatakan oleh Pak Prabowo ada kesalahan ucap nih, ya kan, apa namanya VCO-nya, balik lagi ke istana. Itu kan menandakan kepada kita, memang mindsetnya Pak Prabowo itu harus kita tahu, harus dikelola bersama-sama. Kan kira-kira gitu loh Pak. Jadi kata bersama-sama itu sekarang seperti mengunci sendiri Pak Prabowo. Jangan-jangan Pak Prabowo pelin-pelan gitu maksudnya. Memang mengurus bangsa ini ya kan tidak sesempit pikiran Rerengkuti itu masalahnya. Tidak masa ngurus bangsa ini kompleks gitu loh. Jadi kalau linier seperti kata oleh seorang Bang Rey ya memang seperti itu bisa jadi hitam dan putih. Ini sikat aja nih. Ini tidak bisa seperti saya jelasin. Kan ya, saya udah mengatakan tadi Bung Hendarsam ya. Maksud Anda ada zona abu-abu gitu. Enggak gitu ya. Itu kan jangan di kabinet ini ada banyak orang yang sebetulnya visinya nggak sama dengan Pak Prabowo. Jangan-jangan kan. Gitu loh ya. Pak Prabowo itu kan kita kenal nih. Pertama asing, nggak terlalu suka beliau itu terhadap. Tapi jangan-jangan pembantunya justru pro asing semua. Saya balik lagi ya. Saya balik lagi ya. Iya, asing semua. Saya balik yang koruptor asing, ada yang politisi asing. Saya balik lagi. Dan semua itu yang dianggap jadi beban pemerintahan Pak Prabowo. Ada perlunya Pak Prabowo juga segera menyatukan anggota kabinetnya yang benar-benar sevisi dengan beliau. Yang pro asing ya, pro ini pro itu. Siapa yang pro asing? Tinggalkan di jalan. Ada penasihat asing itu. Loh, enggak gitu. Baik. Bapak-bapak ditahan. Siapa yang pro asing? Kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa, kami segera kembali. Kembali bersama saya David Pratama di Interupsi. Pemirsa, saya tadi bertanya kan kepada Bung Hendarsam. Tadi Bung Rey mengatakan ada menteri-menteri yang terindikasi pro asing. Nah, Pak Prabowo sebenarnya sadar nggak sih bagaimana menteri itu bekerja, bagaimana capaian-capaiannya juga terlaksana dan lain sebagainya? Ya, sepertinya ada salah persepsi tentang apa yang dikatakan frasa tentang anti asing segala macam itu.
Filosofi dari Presiden Prabowo dan pemerintahan di ke depan ini adalah negara yang tidak berpihak kepada siapa-siapa, dia non-blok. Jadi dia dapat bekerja sama dengan siapa aja, ya kan? Apa yang dimaksud dia dengan dia tidak pro asing, tidak seperti itu juga, ya kan? Bahwa makanya saya harus kasih buku Paradoks Indonesia kepada Bang Rey, jadi Bang Rey bisa tahu bahwa seperti apa. Bahwa begini ya, Indonesia ini negara-negara luar itu, ya kan? Saya kasih tahu ya. Pada satu titik dan satu fase, dia akan lebih mementingkan kepentingan negaranya sendiri pada kepentingan negara kita. Jadi kita itu tidak boleh, ya kan? Tidak boleh terlalu naif dengan itu. Itu yang dia maksudkan, ya kan? Jadi kita contoh, dia ambil contoh pada saat kita pengen impor beras dari Thailand, ya kan? Thailand nggak mau kasih karena dia butuh untuk negara mereka, mengerti negara mereka. Mindset itu yang beliau pakai, bahwa kita harus berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Karena apa? Negara lain itu nggak ini kok apa namanya itu sama kita. Dia cuma kepentingan saja. Tapi kita juga akan butuh negara itu di beberapa sektor tertentu, ya kan, di beberapa fase-fase tertentu, momen-momen tertentu. Nggak bisa juga kita hidup sendiri kan seperti itu. Jadi itu merupakan logical fallacy dan cara berpikir yang salah ya, terhadap pemerintahan. Bukannya kita anti asing semua, nggak boleh kita kerjasama. Kita mengembargo diri kita sendiri kan seperti itu. Jadi ini bukan seperti itu kan. Nah, itu pikiran yang sudah dikembangkan oleh Pak Karno dari dahulu. Ya betul. Ini yang sedang dikembangkan. Ini yang sedang dikembangkan. Jadi sebetulnya Ray Rangkuti tolong dicabut tentang masalah antek asing itu. Tapi saya punya bukti soal itu. Tidak konsistennya pernyataan Presiden Prabowo dan kontradiksi satu sama lain. Satu poin itu oke, that's good point. Tetapi jangan lupa poin Pak Prabowo yang menuduh masyarakat sipil sebagai antek-antek asing, saya bisa jelaskan. menerima dana asing. Presiden lupa hutang Indonesia dari asing semua. Gitu. Bahkan hutang di zaman Presiden Prabowo juga dari negara-negara asing. Jadi cara berpikir yang kontradiksi. Cara berpikir general seperti itu yang salah juga. Ini tidak menjerahkan. Enggak seperti itu. Presiden menuding, tetapi cara berpikir salah. Hutang kita pada negara asing, ya kan? Term and conditionnya jelas berbeda. Iya kan? Tidak boleh merugikan negara kita sendiri. Indonesia itu yang akan terpaksa harus membayar kekayaan kemudian distorkan sana. Sekarang nggak bisa seperti itu. Masyarakat sipil tidak bisa. Konsepnya kerjasama. Narasi seperti itu tidak bisa lagi dikatakan narasi presiden itu yang salah. Sekarang menjual kekayaan itu dari mana? Sekarang intinya Bung Hendarsam, ya kan Anda katakan seperti itu. Intinya Bung Hendarsam, kalau beliau mau ketat, pertanyaan saya, dari mana kerjasama di dalam pemerintah Pak Prabowo dengan asing yang merugikan negara Indonesia? Iya, makanya Bung Hendarsam. Ya, kalau merugikan belum, tapi menguntungkan juga tidak itu ya. Mana parameternya? Sekarang mana parameternya? Mana keuntungannya dijanjikan presiden? Anda sebutkan itu tadi. No. Ya belum boleh, tapi tidak Bung Ray. Anda boleh satu-satu Bapak-bapak. Satu-satu Bapak-bapak. Tapi jangan tuduh pemerintahan Pak Prabowo seperti itu. Satu-satu biar pemirsanya juga mengerti. Pak Prabowo mengkritik asing-asing ini kerjasama dengan lembaga donor. Sementara pemerintahannya sendiri kerjasama dengan lembaga donor. Itu harus dibedakan. Gitu loh kira-kira. Kalau dia mengajarkan anti asing kita, membuktikan dong. Danantara ada orang asingnya. Tapi negara kan kerjasama government to government. Itu salah nggak? Ya, negara itu sekarang nggak boleh. Masyarakat internasional bekerja sama dengan masyarakat Indonesia. G2G, sekarang pertanyaan saya, G2G boleh atau tidak? Ya boleh. Boleh kan? Asal menguntungkan negara kita, boleh atau tidak? Pertanyaan saya boleh atau tidak dulu? Boleh kan sekarang? Sekarang masalahnya. Baik, saya kasih kesempatan Bang Didi deh. Oke, baik. Bapak-bapak, biar pemirsanya ngerti. Bapak-bapak di stop dulu. Bapak-bapak, saya bisa jelaskan. Bapak-bapak di stop dulu. Bapak-bapak, Bung Rey, Pak Hendar, Bung Rey, biar pemirsanya juga mengerti. Saya kasih kesempatan. Bung Didi, silakan. Bagaimana beberapa LSM itu secara konsisten ditahan. Bapak-bapak ditahan. Bapak-bapak biar pemirsanya juga mengerti, biar pemirsanya jelas. Bung Didi, silakan buka. Bang Hendarsam, saya kasih kesempatan. Bung Didi, silakan. Bung Didi, silakan. Saya udah buka nih Pak.
publik. Iya silakan. Bung Didi silakan. Bung Didi silakan. Bapak-bapak kita hormati Bung Didi. Kita hormati Bung Didi. Mungkin saya buka nih semuanya. Nanti. Oke. Bung Didi silakan. Bung Didi silakan. Saya kira begini Senang ya. banget kita kalau dibuka. Yang dikatakan Pak Prabowo itu bisa benar, bisa nggak benar juga. Harus diaudit juga. Kalau itu LSM memang tujuannya nggak benar, ingin mengacaukan Indonesia, ya tentu perlu diaudit juga, perlu dievaluasi. Tapi ada LSM yang baik-baik ya. Saya kira mungkin Bung Ferry, Bung Rey. Tapi apa yang disampaikan Pak Prabowo kita harus kita lihat kalau sejarah Indonesia sejak kemerdekaan tidak terlepas juga peranan asing, ada yang baik, ada juga yang buruk juga. Ada yang buruk juga. Tapi saya ingin mengatakan begini, saya kurang setuju ya tadi Bung Rey mengatakan perjalanan luar negeri yang kurang bermanfaat, saya kurang setuju ya. Perjalanan Pak Prabowo ke luar negeri ini penting buat negara sebesar Indonesia dengan 280 juta penduduk perlu investasi ya. Justru perjalanan-perjalanan mungkin sebagian oknum di parlemen atau pemerintah lain yang tidak efektif menghabiskan anggaran negara perlu kita kritisi. Karena perjalanan Prabowo ini kita tunggu perjalanan dulu. Prabowo sebagai presiden saya jelaskan satu, nggak usah jauh-jauh kita main ke asing ya. Ternyata seorang yang bernama Marcella Santoso, seorang koruptor ya yang ditangkap kemarin, beliau sudah mengakui bahwa dia mendanai gerakan koalisi Indonesia Gelap. Itu hal yang simpel aja. Sekarang udah masa itu percaya dengan keterangan koruptor negara ini. Orang itu keterangan dia gimana? Kalau dalam konsep agama sudah batal wudunya. Masa kemudian saya mau kasih tahu ini karena orang-orang berkopiah ya. Di dalam konsep kita, dalam hukum tata negara Islam saja, masalahnya, kalau sudah 3 kali memberikan peringatan, Anda terpojok dengan itu atau tidak? Saya merasa tidak terpojok. Ngapain percaya dengan koruptor? Sekarang pertanyaan saya, TNI menyuarakan ini bekerja sama dengan informasi dari koruptor untuk menekan kemerdekaan publik menyampaikan itu lagi yang salah. Padahal ini fakta hukum. Padahal TNI bermain di perusahaan asing. Fakta hukum pengakuan dari seorang tersangka yang menyatakan ini akan dibongkar. Nanti lihat aja di persidangan. Akan dibongkar semuanya. Kelihatan siapa. Jangan-jangan ke teman-teman beliau juga. Ini kan begini. Jangan. Ini harus dijawab. Ini harus dijawab. Negara sedang bermain dengan koruptor. Padahal kejahatannya di bidang yang lain, informasi disebarkan tidak bisa dipercaya. Harus dilihat. Orang yang kemudian kepercayaan hukum tidak ada kepadanya. Ketika pemerintah sedang melakukan penegakan hukum, ya kan, untuk memberantas koruptor, kemudian timbullah koalisi Indonesia Gelap. Anda harus lihat. Tapi tidak semua koalisi masyarakat sipil. Saya tidak merujuk pada beliau ya, walaupun dia mungkin masuk saya melihat bahwa apa? Banyak yang ingin ditampilkan bahwa Indonesia gelap karena banyak korupsi. Itu yang ingin ditampilkan. Padahal ketika pemberantasan korupsi itu dilakukan, Indonesia harus menjadi cerah. Moderator, tadi kita bicara tentang apakah Pak Prabowo konsisten dengan sikap anti-asingnya. Lalu Hendamsel masuk ke persoalan warga negara dengan warga negara. Koneknya di mana diskusi yang kayak begitu? Anda juga sering kemana-mana. Itu maksudnya. Kalau beliau mengatakan gerakan Indonesia Gelap itu dinilai asing sesuai dengan topik yang kita bicarakan. Ya kapan-kapan kalau Anda jangan ngomong kemana-mana ya konteksnya ya. Pak Prabowo mengatakan dirinya saya cuma pengen sampaikan, jangankan asing, jangankan asing, raja-raja kecil di Indonesia ini yang tidak nyaman dengan itu. Bapak, sayang sekali waktu kita sudah habis, pemirsa. Biarkan semuanya berdebat, semuanya menyampaikan pemikirannya, gagasan, meskipun tadi agak melebar temanya. Tapi ya Anda yang menilai, pemirsa. Saya Davi Pratama pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.